Holly. Halo sobat bahas film. Waduh, udah lama kali ya saya nggak ngupload video alur cerita film ya. Udah ada setahun coy ya. Gimana mood nggak ada, kesibukan jalan terus. Jadi untuk membuka video baru di awal tahun, ada baiknya kalau kita membahas salah satu film horor terseram menurut saya di awal tahun baru ini. Film apakah itu bang? Jawabannya Smile. Film ini adalah film yang paling bangsat yang pernah saya tonton sepanjang durasi film ini berjalan. Rasa was-was yang diciptakan oleh film ini berhasil membuat saya parno, apalagi endingnya, kampret. Mau tahu seperti apa kengerian yang terjadi di film ini? Kalau begitu, mari kita bahas film ini secara singkat, padat, dan cepat. Diceritakan ada seorang psikiater bernama Dr. Rose. Ini orangnya, dia biasa bertugas menangani keluhan orang gila serta orang yang hampir gila kayak kalian. Penyebabnya pun bermacam-macam. Ada yang kalah judi slot, channel udah gede di banned YouTube, sampai habis ratusan juta dapatnya batang ubi. Astaga. Singkat cerita, Dr. Rose menangani satu pasien yang disangka gila oleh medis namun ternyata tidak. Pasien tersebut bernama Carl. Dia adalah seorang mahasiswa calon PhD di suatu universitas. Dr. Rose bertanya kepada Carl, "Mbak gila?" "Aku nggak gila lah kak, cuma otakku aja nggak geser gara-gara Al-In Wagem Perancis 2 minggu yang lalu," kata dia. Maaf. Carl bercerita, dia diganggu oleh sesuatu yang tak kasat mata, kadang menyamar sebagai orang asing, kadang menyamar sebagai orang dekat, bahkan menyamar sebagai kakeknya yang telah meninggal 20 tahun yang lalu. Makhluk ini terus meneror Carl hingga orang-orang di sekitarnya menganggap Carl orang gila. Mendengar penjelasan Carl yang tak masuk akal tersebut, Rose hanya bisa memberi nasihat kecil serta diagnosa kepada Carl. Entah kenapa ya, setiap film horor pasti ada aja satu orang ngalami teror, satunya nggak percaya, sok-sokan sampai teror itu mampir di kehidupannya. Ya, tipikal film horor pada umumnya lah. Lanjut, Carl kecewa mendengar nasihat Rose yang terdengar tidak percaya kepadanya hingga tiba-tiba teror itu dimulai. My grandfather. Carl tiba-tiba berteriak seperti orang gila sampai Dr. Rose pun harus menghubungi bantuan medis. Ketika Rose berbalik, Carl terlihat berdiri sambil tersenyum lebar. Di tangan kanannya tampak ia menggenggam pecahan vas bunga. Lalu terjadilah adegan sadis yang sayangnya nggak bisa saya tunjukkan di sini. Sensor aja ya. Carl mengiris pipinya melintang menyeret leher lalu berhenti di sisi seberang pipi. Sayatan itu membentuk senyum lebar membuat siapa saja pasti trauma melihatnya. Setelah kejadian tersebut, Rose dimintai keterangan oleh dua orang polisi yang bernama Joel dan Mysterious. Rose yang keadaan mentalnya sedikit terganggu akibat melihat aksi bunuh diri depan mata menjelaskan kalau apa yang dilakukan pasiennya tersebut akibat gejala halusinasi tingkat tinggi serta trauma berat. Yeah, she sounds fucking crazy to me. Singkat cerita, Rose pulang ke rumah. Di malam hari, ia mulai diteror oleh arwah Carl yang nampak berdiri di pojokan kamar kalian sambil tersenyum. Untungnya, tunangan Rose bernama Trevor tiba-tiba muncul di rumah Rose kayak Minato. Rose lalu melihat ke arah pojokan. Di sana, Carl sudah tidak ada lagi. Teror terus berlanjut. Rose yang mulai mengalami paranoid tak sengaja melihat salah satu pasiennya tersenyum lebar kayak gini. Rose yang paranoid namun setengah bego menghampiri pasien tersebut. Ya, kamu bisa tebaklah kejadian selanjutnya. You're going to die. Pasien tersebut meneriaki Rose, mengutuk Rose, mengatakan kalau dia akan mati. Rose segera memanggil bantuan medis. 5150 needs to be restored. Dia amat terkejut setelah melihat sekali lagi pasien tersebut sedang tertidur, tidak duduk sambil tersenyum seperti yang Rose lihat tadi. Makin panoklah si Rose ini. Kelakuan Rose yang berlebihan kepada pasien tersebut membuat Rose disidang oleh sang manajer. Manajer itu bernama Dr. Morgan, lalu menyarankan Rose agar libur 1 minggu tanpa potongan gaji. Enak kali. Di malam harinya, Rose bersama tunangannya Trevor menghadiri acara makan malam kakak kandungnya yang bernama Molly di sebuah restoran. Pertemuan tersebut tidak berakhir baik setelah sang kakak mengungkit masalah rumah lama tempat sang ibu meninggal bunuh diri untuk dijual. Rose nggak setuju. Sebenarnya nggak ada masalah sih dari penolakan tersebut. Cuma dikarenakan mental Rose yang mulai tergoncang, maka aksi penolakan tersebut terlihat berlebihan.
Can you guys just shut the fuck up? Pulang dari makan malam, Rose yang masih penasaran akan kejadian bunuh diri kemarin duduk mendengarkan rekaman percakapan terakhir mendiang Carl dengan dirinya. Rose mendengar suara aneh di sela-sela percakapan mereka. Rose mengulang sekali lagi karena penasaran, namun tetap tidak terdengar jelas. Diulang lagi, gak dengar. Diulang lagi, lalu tiba-tiba Rose kaget bukan main, termasuk kamu bukan? Ia berlari mengambil pisau dapur dan berteriak ketakutan seperti orang gila. Teriakan Rose membangunkan sang tunangan yang tidur di kamar. Rose malah mengacukan pisau tersebut ke arah sang tunangan. Setelah yakin makhluk tersebut ternyata tidak ada, barulah Rose melepas pisau tersebut. Keesokan harinya, Rose menemui psikiater. Percakapan di antara mereka malah terdengar seperti adu mekanik. Rose menyarankan kalau ia cuma perlu obat penenang, namun sang psikiater tidak setuju. Karena Rose di sini adalah pasien, mau nggak mau Rose harus menuruti kata sang psikiater. Singkat cerita, Rose pulang ke rumah. Ia membaca berkas laporan kasus bunuh diri pasiennya. Di situ dikatakan kalau sang pasien sebelumnya normal-normal saja hingga dia melihat seorang profesor bunuh diri di depan mata. Singkat cerita lagi, Rose mendatangi acara ulang tahun keponakan. Mumpung lagi liburan kan? Sebelumnya, Rose telah menyiapkan hadiah yang akan diberikan kepada sang ponakan. Namun siapa sangka, hadiah yang ia berikan kepada sang keponakan adalah bangkai kucing peliharaannya yang beberapa hari menghilang. Hadiah tersebut membuat bocah 7 tahun itu trauma bukan main. Rose tentu tidak berniat memberi hadiah keponakannya bangkai kucing. Selagi menjelaskan kesalahpahaman yang mengerikan ini, Rose melihat lagi arwah Carl duduk di pojokan sambil tersenyum lebar. Kayak gini. Ketika Rose mendatangi pojokan, arwah itu sudah tidak ada. Lalu tiba-tiba Rose kaget lagi. Ia terjatuh menghantam meja kaca sehingga kedua lengannya koyak. Tak tahan mengalami kejadian mengerikan tersebut, Rose mendatangi rumah sang profesor. Di rumah tersebut, ia bertemu dengan istri mendiang profesor. Istri profesor menjelaskan kalau mendiang suaminya hobi melukis. Namun setelah melihat seorang wanita bunuh diri depan matanya, gambar yang ia lukis berubah menjadi gambar-gambar aneh yang mengerikan. This is what Gabriel said he saw. He kept saying it was trying to get inside of him. Kejadian yang sama lagi bukan? Kata sang istri, gambar-gambar tersebut adalah makhluk yang selama ini mengganggu sang profesor sebelum ia bunuh diri. Rose bertanya kepada sang istri, siapa wanita yang bunuh diri di depan mendiang suaminya? Istri sang profesor bilang, nggak tahu. Akhirnya, Rose mendatangi seorang polisi yang merupakan mantan yang nampaknya masih ngejar-ngejar dia. Polisi tersebut adalah Joel. Singkat cerita, Joel memberitahu berkas lengkap rentetan kasus bunuh diri yang ternyata sudah ada 19 kasus dengan 20 saksi. Rose mendapati ada yang aneh. Kenapa cuma 19? Ya karena bukan 20 lah. Joel menjelaskan satu-satunya orang yang masih hidup setelah melihat kejadian bunuh diri adalah seorang pria yang membunuh tetangganya sendiri di depan tetangga lain. Saksi dari tetangga yang ia bunuh berakhir bunuh diri. Coincidence, she was also interviewed about a suicide. Rose, who are these people? Rose dan Joel mendatangi penjara tempat si pembunuh itu dikurung. Di penjara, ia menjelaskan kepada Rose kalau satu-satunya cara mengakhiri kutukan di dirinya itu adalah dengan memindahkan kutukan ke orang lain. Caranya adalah dengan membunuh seseorang dengan cara paling sadis di depan target. Hal tersebut akan membuat target trauma sehingga kutukan itu pindah ke saksi pembunuhan. Pulang dari penjara, Rose memiliki niat untuk membunuh salah satu orang di rumah sakit. Ia memilih pasien gila yang di awal meneriaki Rose. Tanpa diduga, sang manajer datang ke kamar pasien itu karena tahu Rose ada di sana. What are you doing here? Rose langsung menikam si pasien berkali-kali di hadapan Dr. Morgan, sang manajer. Berkali-kali ditusuk, si pasien malah tersenyum. Dan ternyata mereka berdua adalah makhluk senyuman yang menyamar. Mereka mengejek Rose kalau ia nggak bakalan berani membunuh orang. Benar yang dikatakan makhluk tersebut. Ia ternyata masih di dalam mobil. Semua kejadian tadi cuma halusinasi serta mimpi indah Rose. Tanpa disangka,
sang manajer keluar dari dalam rumah sakit untuk menghampiri Rose yang sedang ngadem di parkiran. Rose memilih kabur karena takut ketahuan sedang membawa pisau. Rose berhasil kabur. Kini, Rose mendatangi kediaman rumah sang kakak. Niatnya, Rose datang ke sana untuk minta tolong. Minta bantuan apa lah gitu. Minimalnya minta support lah, sekedar yakin sebagai kakak kalau apa yang dialami adiknya sekarang itu nyata. Cuma karena habis kajian ulang tahun kemarin, hubungan kakak adik ini retak dan semakin retak sehingga setelah sang kakak memilih tidak percaya dengan apa yang dikatakan sang adik, kini di mata Holly, Rose adalah orang gila percis seperti ibu mereka dulu sebelum bunuh diri. Mungkin kegilaan itu turun dari sang ibu, kata sang kakak. Tak terima dibilang seperti itu, Rose membalas mengatakan kalau sang kakak adalah wanita pengecut yang hanya bisa jadi ibu rumah tangga doang. I don't know I said that. Putus silaturahmi itu, sang kakak tak mau lagi cakapan dengan Rose. Sementara Rose balik ke dalam mobil. Di dalam mobil, tanpa disangka, sang kakak keluar dari rumahnya menghampiri Rose dan terjadilah adegan paling kampret dan mengagetkan di film horor yang pernah saya lihat. Holly. Rose yang mentalnya sudah ambruk memilih kabur ke rumah lama mereka di tempat terpencil tanpa ada siapapun. Rose bermaksud menyendiri seorang diri tanpa ada siapa-siapa agar dia tetap hidup, agar kutukan itu nggak pindah ke orang lain. Wow, amazing. Kenapa nggak tembak kepalamu aja, Kak? Biar sekalian hilang kutukannya. Sayanglah cuan, kalau nggak gitu kan nggak panjang filmnya. Singkat cerita, Rose bermukim di sana seorang diri bermodalkan lampu teplok serta sebungkus samsu. Di sana, ia bertemu dengan makhluk tersebut. Kini, sang makhluk menyamar sebagai arwah sang ibu. Terjadilah pertarungan sengit dan singkat di antara mereka. Puncaknya, Rose melempar lampu teplok ke badan sang ibu. Arwah ibu terbakar. Keep it either. Rose keluar dari rumah itu, kabur dan kembali ke rumah sang mantan. Hore, ending. Rupanya masih ada kelanjutannya. Di rumah mantan yang seorang polisi itu, Rose mendapati ada sesuatu yang gak beres. Usut punya usut, ternyata makhluk tersebut menyamar jadi sang mantan. Sementara kejadian tadi cuma hayalan indah di kepala Rose. Kampret memang. Mendapati rumah mendiang ibunya belum terbakar dan parahnya lagi, sang mantan berhasil menyusul ke tempat Rose sembunyi. Rose panik lah, dia kabur ke dalam rumah lalu mengunci pintu. Di dalam rumah, si makhluk yang telah menjadi ibu Rose dalam bentuk raksasa cuma bisa tersenyum sambil berkata, "It's prank baby." Rose pasrah udah. Ia cuma bisa melihat sambil meraung-raung minta ampun karena jemuran di rumah lupa diangkat. Sang ibu ganti kulit hingga nampaklah wujud monster yang selama ini meneror pikiran Rose. Wujud monster itu masuk ke dalam tubuh Rose. Bersamaan dengan itu, Joel berhasil mendobrak masuk. Kini, ia melihat sang kekasih tercinta sudah dirasuki makhluk lain berdiri di pojokan sambil menyiram bensin ke tubuhnya sendiri. Joel cuma bisa pelangak-pelongok melihat Rose membakar dirinya sendiri. Dengan kata lain, kutukan itu kini pindah ke diri Joel. Tamat, tinggal tembak kepalamu aja Joel biar hilang kutukannya. Kalau gitu ya nggak ada sequel dong, nggak cuan, astaga. Demikian alur cerita film horor Smile yang kadang kampret, kadang nyeremin. Ada baiknya habis nonton video ini mending langsung nonton sendiri deh film ini biar ngerasain atmosfer paranoid yang kadang bikin kita emosi. Kalau kamu suka dengan video ini silahkan subscribe, like, komen, serta share ya. Dah kawan, see you.